Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Malam hari ini kembali kita berjumpa dalam PD online bersama PD PKK Kalvari. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam suasana seperti ini kita tetap selalu sehat, selalu menjaga diri, agar dalam suasana seperti ini pun kita selalu dalam kondisi yang lebih baik, dalam kondisi yang selalu bisa memuji memuliakan Tuhan. Mari kita awali pertemuan dan PD online ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan hadir di dalam persekutuan doa kami. Walaupun kami kerjakan secara online, namun Engkau selalu hadir di dalam pertemuan ini. Tuhan Yesus, hari ini Engkau memberikan kepada kami Santo Siprianus dan Santo Cornelius sebagai martir gerejamu yang sungguh-sungguh memberikan hidup dan kasih-Nya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam kondisi pandemi seperti ini, maka kita tetap diharapkan untuk tetap bisa hidup dengan sangat sehat. Kita diharapkan tetap menjaga jarak, memakai masker. Namun jangan lupa, kita jangan menjaga jarak dengan Tuhan Yesus, karena Dialah adalah sumber kasih kita. Maka pakailah juga masker, itu adalah masker kasih Tuhan Yesus. Dengan masker inilah kita yakin kita akan diselamatkan jiwa dan raga kita. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, karena Dia hanya sejauh doa. Kita akan selalu menjaga jarak demi kesehatan, tapi kita tidak akan pernah menjaga jarak dari kasih-Nya yang kudus. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Betul Tuhan, Engkau hanya sejauh doa dari kami. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus
jauh darimu, Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Betul, Dia hanya sejauh doa. Dia adalah Sang Kasih. Dialah adalah Yesus yang selalu hidup bersama kita. Mari, kalau kita hidup hari ini dengan menjaga jarak satu sama lain, tapi jangan pernah menjaga jarak dengan Sang Kasih adalah Yesus sendiri. Saudara, mari kita persiapkan diri kita dengan lebih baik lagi. Kita siapkan hati kita, karena kita ingin selalu hanya mendengarkan firman-Nya. Kita akan membuka hati kita, kita akan mendengarkan firman-Nya. Maka mari kita puji muliakan Dia, kita siapkan hati kita, karena Dialah firman yang hidup bagi kita. Mari saudara, kita siapkan hati ini, kita siapkan menyembahmu Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Kami Kau perkenankan untuk mempersiapkan diri, mempersembahkan hati dan pikiran dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Tony Chen, Tuhan, sangat menggema dalam hati kami, karena Engkau mengajak kami bagaimana kami harus berdoa yang menggerakkan hati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sungguh hadir bersama dengan Bapak Tony Chen. Kau ajak kami untuk bagaimana kami berbicara, berkomunikasi denganmu. Berkatilah Bapak Tony Chen, agar dalam firman yang dikeluarkan adalah firman-Mu sendiri, dan biarkan kami siap untuk mendengarkannya. Bersabdalah Bapa, maka kami siap mendengarkan. Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program BPK with Love untuk memenuhi kerinduan persekutuan doa karena pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, perkenankan saya Tony Chan pada kesempatan kali ini akan membawakan kepada Anda sebuah perenungan yang berjudul Doa yang Menggerakkan Hati Tuhan. Dan permenungan kita pada kesempatan kali ini akan membahasnya dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, kita baca sama-sama apa yang dikatakan oleh Injil kita kesempatan kali ini. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, mungkin perikop yang baru saja kita baca udah sering juga ya kita baca. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada Anda bahwa ternyata di balik kisah yang menakjubkan ini ada suatu pesan buat kita yang dapat kita ambil, yaitu bagaimana kita memiliki sikap hati atau perilaku yang mampu membuat Tuhan tergerak hatinya untuk mengabulkan setiap doa-doa permohonan kita. Mungkin dari antara kita seringkali punya 10 doa permohonan, mungkin yang dikabulkan 1 atau 2 atau 4 mungkin ya. Kenapa ya Tuhan kok nggak mengabulkan semua permohonanku? Atau mungkin seperti saya dulu ya, ada doa permohonan 10 yang ditolak 11. Ya artinya kok nggak ada satupun yang dikabulkan oleh Tuhan. Jangan-jangan adalah karena kita memiliki sikap hati yang keliru. Jangan-jangan kita punya pola pikir yang salah, atau jangan-jangan kita punya cara berdoa yang salah. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar bagaimana proses demi proses yang dialami oleh Bartimeus sehingga dia mengalami kesembuhan, dia mengalami jawaban di dalam kehidupannya, dan kita mau belajar. Ya, kembali lagi kita akan mulai bahas satu persatu ayat yang baru saja kita baca dari ayat 46.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Nah, teman-teman terkasih, saya ingin Anda membayangkan bahwa kondisinya waktu itu adalah sangat ramai sekali. Yesus bersama dengan murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong keluar dari kota Yeriko. Jadi Yesus berada dalam satu keramaian. Dan di tengah keramaian itu ternyata di salah satu sudut di pinggir jalan ada seorang Bartimius, namanya dia buta, dia pengemis. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 47. Dalam keramaian ya. Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya akan membahas lebih jauh tentang ayat ini ya. Jadi waktu itu Bartimius yang buta, dia mendengar bahwa Yesus keluar dari kota Yeriko dan dia berseru kepada Yesus. Dia teriak, ya, Yesus anak Daud, katanya begitu ya, kasihanilah aku. Nah, teman-teman terkasih, ada dua hal penting. Ada dua hal penting di ayat ini, ya, yang merupakan tahap yang nomor 1 dan tahap nomor 2. Apa itu? Tahap nomor 1, bagaimana kita mampu memiliki suatu pola pikir dalam berdoa yang mampu menggerakkan hati Tuhan. Bartimius, dia adalah seorang buta. Tetapi dia tidak tuli untuk mendengar firman Tuhan. Bartimius orang buta, tetapi telinganya selalu terbuka untuk mendengar setiap kesaksian orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Dan saya yakin pendengaran akan firman Tuhan itu menumbuhkan iman di dalam hati Bartimius. Oleh sebab itu teman-teman, tidak jarang atau mungkin kadang-kadang, kenapa kok Tuhan tidak mengabulkan setiap doa permohonan kita? Jangan-jangan karena kita kurang mengenal Dia. Bartimius, dia mengenal Yesus. Bartimius akrab dengan firman Tuhan, atau setidaknya akrab dengan mendengar kesaksian, kisah-kisah tentang Yesus dan lain sebagainya. Nomor 1, apakah kita kenal akan Tuhan? Apakah kita intim dengan firman-Nya? Dia betul-betul tahu. Ketika dia didengarnya Yesus dari Nazaret yang sedang berada di situ, dia langsung teriak. Dan luar biasa lagi, dia teriaknya dengan sebutan apa? Yesus anak Daud. Bartimius betul-betul kenal siapa itu Tuhan. Lalu yang kedua, dari ayat 47 ini kita mau belajar apa? Bagaimana kita bisa memiliki suatu sikap yang berdoa mampu menggerakkan hati Tuhan? Adalah bagaimana apa yang dikatakan oleh Bartimius. Kalau saya yang jadi Bartimius, seorang Tony Chan yang jadi Bartimius, mungkin saya akan teriaknya beda ya. Saya akan teriaknya gini, Yesus, Yesus anak Daud, mungkin seperti itu ya. Sembuhkan mataku, celikan mataku, aku pengen dapat melihat lagi. Mungkin itu yang dikatakan oleh saya. Ya, tapi Bartimius mengajarkan kepada kita pada kesempatan kali ini untuk apa? Yang kedua, meminta belas kasihan Tuhan, merindukan belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, seringkali kita ini hanya terlalu berfokus kepada masalah kita, penyakit kita, pergumulan, permohonan, doa-doa kita. Tetapi kita lupa untuk meminta belas kasihan Tuhan. Kita lupa untuk meminta kasih karunia-Nya. Padahal kalau kita mau merenungkan, kita boleh berada sampai hari ini, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita lupa untuk memohon itu. Tetapi Bartimius tahu betul, walaupun dia buta dan dia butuh belas kasihan dari Tuhan. Dia tahu ketika belas kasihan Tuhan itu hadir dalam hidupnya, maka Tuhan begitu dekat dan minta apa saja pasti Tuhan beri. Teman-teman terkasih, yuk kita jangan terlalu banyak minta kepada Tuhan. Ini minta, ini minta. Pertama-tama sebelum kita minta apapun, kita minta belas kasih Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang maha belas kasih. Kita lanjut lagi di ayat 48. Dikatakan begini. Banyak orang menegurnya supaya ia diam.
Namun demikian, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, jadi bisa dibayangkan, ini kan kondisi ramai sekali ya tadi ya. Oke. Lalu si Bartimius itu kan teriak ya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," gitu ya. Lalu orang-orang di sekitarnya mungkin menegurnya, "Berisik lu," gitu ya. Udah pengemis, buta, berisik lagi gitu kan. "Mau apa kamu?" gitu kan. Nah, teman-teman terkasih, apa yang mau kita pelajari yang ketiga? Yaitu bahwa Bartimius tekun. Dan yang berikutnya dia tekun dan percaya, saudara. Ketika orang-orang di sekitar, orang-orang di dalam hidupnya bilang, "Ngapain sih berdoa? Ngapain sih teriak-teriak seperti itu?" Tapi Bartimius tetap dia tekun meminta pada Yesus. Dia percaya hanya Yesus yang sanggup. Bagaimana dengan kita? Ya, banyak kejadian di sekitar kita, atau mungkin kita juga begitu berdoa, "Tuhan tolong dong, saya mau rindu suami saya kembali kepadamu. Tuhan, saya rindu anak saya kembali kepadamu." Atau, "Tuhan, saya rindu penyakit ini boleh pergi dari hidupku." Kita mungkin berdoa, mungkin berapa lama? 1 minggu? 2 minggu? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Dan Tuhan tidak kunjung mengabulkan setiap permintaan kita. Lalu mungkin orang-orang di sekitar kita mungkin sama seperti yang terjadi dialami oleh Bartimius. Ngapain berdoa? Ngapain ke persekutuan doa gitu ya? Ngapain novena? Ngapain rosario? Nah, sama. Hal yang sama pun dialami oleh Bartimius, tapi Bartimius dia tetap tekun berdoa dan dia percaya. Ada satu istilah yang menarik, yaitu push. Pray until something happen. Teman-teman, tidak jarang kita boleh mendengar banyak kesaksian di luar sana. Bagaimana keluarga muda yang sudah lama bertahun-tahun menantikan kehadiran buah hati, tetapi Tuhan menjawabnya di tahun ke-5, tahun ke-7, bahkan mungkin tahun ke-10. Atau mungkin ada orang yang berdoa supaya suaminya kembali kepada jalan Tuhan. Berdoanya nggak mungkin bentar, mungkin 3, 4, 5 tahun. Ada juga kita mendengar kesaksian bagaimana Tuhan bekerja tidak langsung. Terkadang lewat setiap masalah Tuhan mau mendidik kita. Apakah kita memang betul-betul mau tekun meminta kepada Tuhan? Dan apakah memang betul kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Itu yang ketiga, saudara. Nah, yang keempat, yaitu ayat 48. Ayat 49 dikatakan begini. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Di sini saya katakan, wow, menarik. Wow, luar biasa. Luar biasanya kenapa? Ketika ada orang di mana dia yang pertama, dia mengenal Tuhan, intim dengan firman-Nya, orang itu minta belas kasihan Tuhan, dan orang itu tekun dan percaya berdoa meminta kepada Tuhan. Ternyata sesuatu terjadi. Belum sembuh, belum. Tapi sesuatu terjadi dalam kondisi keramaian itu. Yesus yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti. Dikatakan begitu ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu." Gitu, kurang lebih seperti itu ya. Ia memanggil engkau. Teman-teman terkasih, Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Begitu dia melihat di sekitarnya ada orang yang di mana dia mengenal firman-Nya. Ada orang yang memohon belas kasihannya, dan ada orang yang tekun dan percaya. Yesus merasakan sesuatu. Dan dia memerintahkan orang-orang di sana, panggil dia. Gitu ya. Panggil dia. Lalu orang-orang yang tadinya bilang, berisik lu gitu ya, diam lu gitu ya. Tiba-tiba dia langsung apa? Dia memanggil. Ayo, kuatkan hatimu. Dia memanggil engkau. Luar biasanya apa? Ketika kita mau belajar dari ayat 50. Apa yang terjadi setelah Yesus memanggil? Dikatakan begini demikian. Lalu ia menanggalkan jubahnya.
ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yang keempat, saudara, mau belajar apa? Mari kita sama-sama menanggalkan jubah kita. Mari kita sama-sama menanggalkan ego kita. Mari kita sama-sama rendah hati kalau berdoa kepada Tuhan. Karena saya punya pengalaman begini. Saya beberapa tahun yang lalu meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong dong tunjukkan kepada saya partner orang yang cocok gitu ya untuk kerjasama, untuk bisnis dan lain sebagainya. Lalu udah gitu, saya waktu berdoa aja saya ingat sekali saya pakai embel-embel. Saya kan sudah melayani Engkau Tuhan. Saya kan sudah mengembalikan semua talenta yang Kau berikan kepadaku untuk memuliakan-Mu. Ayo dong Tuhan, tunjukin sama saya. Kalau perlu orang pelayan, kalau perlu orang karismatik gitu ya, kalau perlu orang yang begini-begini. Nah ini, seringkali tanpa kita sadar, kita datang kepada Tuhan karena ada apanya, bukan apa adanya. Seringkali kita datang kepada Tuhan itu dengan segala atribut kita. Kita tidak mau rendah hati melepaskan jubah seperti Bartimius. Saya membayangkan Bartimius ketika waktu itu dia menanggalkan jubahnya, ya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ingat, Bartimius itu buta. Jadi bisa dibayangkan Bartimius waktu itu menjadi orang yang sangat memalukan di muka umum. Maksudnya gimana memalukan? Ada orang buta, mungkin badannya setengah telanjang gitu ya. Dan dia berlari tanpa arah, dia bingung Yesusnya di mana nih gitu kan? Karena terlalu banyak orang. Di mana nih orang-orang itu? Gitu ya? Mana nih Yesus gitu ya? Dia mencari-cari gitu ya. Nah, maksud saya teman-teman, lihat, orang yang mencari Yesus kadang-kadang kita kan sama ya, kita tuh terlalu gengsi, tau gak sih? Terkadang dalam hidup ini kita terlalu gengsi untuk kita mau benar-benar datang kepada Tuhan dengan ketelanjangan kita, dengan kepolosan hati kita. Kita seringkali datang kepada Tuhan, Tuhan, aku kan sudah banyak membuka lapangan pekerjaan, kalau pengusaha seperti itu. Tuhan, aku kan sudah merawat keluargaku, kalau ibu rumah tangga doanya seperti itu. Tuhan, aku kan sudah ini, Tuhan kan aku sudah begini. Nah inilah doa-doa yang semacam inilah yang menurut saya akan menjadi satu batu sandungan buat kita. Ini menurut saya pribadi ya. Akan menjadi satu batu sandungan buat kita ketika kita minta kepada Tuhan. Karena saya belajar dari sikap Bartimius. Dengan di dalam ketelanjangannya, dalam kepolosannya, dan dia satu hal lagi, dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Artinya apa? Dia nggak pakai tunggu-tunggu. Yesus yang utama dalam hidup dia. Oleh sebab itu mari kita jadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Dijadikan suatu prioritas dalam hidup kita. Ketika kita punya banyak masalah, kita punya banyak pergumulan, kita punya banyak permohonan, apakah kita sudah menjadikan Yesus menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Apakah kita segera pergi dan pergi? Apakah kita segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus? Untuk kita antar dulu Tuhan, beresin dulu rumah, antar dulu Tuhan ini, antar dulu Tuhan, tahu. Nah, seringkali sikap-sikap seperti inilah yang menurut saya dan apa yang pernah saya alami yang membuat doa itu sangat berat sekali untuk Tuhan kabul. Nah, yang kelima kita bahas dari ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, jadi saya membayangkan, Anda bayangkan Bartimius sudah ada di bawah kaki Yesus. Dia sudah bersimpuh mungkin di bawah kaki Yesus. Dan Yesus bertanya satu pertanyaan yang paling aneh. Pertanyaannya apa? Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Yesus adalah anak Allah yang maha tahu. Saya yakin 100% Yesus tahu Bartimius itu buta. Tapi kenapa kok Yesus pakai nanya? Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Kalau saya jadi Bartimius mungkin saya akan bilangnya apa? Ya elah Yesus pakai nanya. Ini dong mataku sembuhkan, jangan nanya dong, kan udah tahu. Nah gitu ya.
Tetapi Bartimeus tidak menjawab seperti itu ya. Bartimeus menjawabnya apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia mau mengajarkan kepada kita apa? Poin yang kelima. Jujur di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, hal-hal yang kita minta Tuhan kabulkan dalam doa kita adalah hal-hal yang mungkin bisa semakin menjauhkan kita dari Tuhan kalau Tuhan mengabulkan. Seringkali ada udang di balik siomay atau udang di balik batu ya. Seringkali ada maksud terselubung di dalam setiap doa-doa permohonan kita. Saudara-saudara terkasih, percaya Tuhan tidak akan pernah mengabulkan doa-doa yang seperti itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tapi dalam kasus ini, Yesus sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita bahwa Dia mau kita semua jujur di hadapan Dia. Saya punya pengalaman, saudara. Salah seorang klien saya, dia meminta saya untuk memeriksa tokonya, pekerjaannya, bisnisnya, karyawannya seperti itu ya. Lalu ketika saya datang, kebetulan dia beragama Katolik dan dia katakan, Ko Tony, saya mau banget sukses, saya mau banget jadi orang kaya, saya mau banget omset toko saya, wow, melejit, meledak gitu ya. Terus pertanyaan standar saya kasih begini, emang kenapa sih pengen banget kaya om? Saya bilang gitu. Emang kenapa bang? Kenapa sih harus banget jadi orang sukses? Kenapa harus banget tokonya rame? Kenapa? Karena si om ini bilang, saya sudah berdoa berbulan-bulan minta supaya, dari dulu berbulan-bulan minta supaya, bertahun-tahun bahkan katanya, supaya toko saya rame, omsetnya meledak, tapi Tuhan nggak kasih. Lalu saya bilang sama dia, kalau Tuhan kasih kamu kekayaan dan kesuksesan itu, maksud Tuhan untuk apa sih? Maksudnya, Bapak mau apa sih? Nah saya ngomong gitu. Dia bilang gini, saya cuma mau menunjukkan, dia bilang, sama mertua saya, bahwa saya bisa menjadi orang sukses. Karena waktu itu saya sakit hati sekali, Pak Tony, dia bilang. Saya mau menikahi istri saya, tapi calon mertua waktu itu tidak menyetujui. Karena saya bukan dari golongan orang kaya. Oleh sebab itu makanya saya berusaha mati-matian supaya saya menjadi orang sukses dan orang yang kaya. Saudara terkasih, ini orang, ada yang tidak beres dengan orang ini. Atau mungkin juga di antara kita ada yang gak beres. Mungkin kita minta sesuatu kepada Tuhan, yang dimana sesuatu itu ternyata karena ada modus, karena ada suatu maksud, ada suatu motif yang terselubung. Saya katakan kepada bapak ini, saya bilang, Pak, mau sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah sukses. Bapak tadi bilang seperti itu, saya bilang, ya nggak akan pernah sukses, saya bilang. Karena Bapak berdoanya supaya bisa menunjukkan kepada orang tua atau kepada mertua, saya bilang. Berarti motifnya adalah motif balas dendam, motif pembuktian diri. Lalu apa yang terjadi kalau Tuhan memberikan Anda kesuksesan? Anda pasti akan jatuh ke dalam dosa kesombongan. Dan Anda masih belum tentu bisa mengampuni mertua Anda. Saya bilang yang diutamakan adalah bagaimana Bapak sekarang berdoa kepada Tuhan, minta roh kerendahan hati, minta roh pengampunan, supaya Bapak bisa mengampuni mertua Anda yang sudah pernah menolak Anda. Itu yang terpenting, saya bilang. Karena ketika ada damai, ketika ada kasih, di sana ada berkat sekarang. Nah, saudara-saudara terkasih, saya juga pernah mengalami satu pengalaman mendoakan seorang bapak-bapak, ayahnya dari teman saya. Nah ini teman saya ini punya ayah. Ayahnya ini duda. Dia jadi anak saya ini, teman saya ini, mamahnya udah meninggal sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu. Ayahnya ini duda dan 2 tahun terakhir dia kena stroke. Stroke-nya lumpuh setengah badan. Nah, lalu setelah itu si Om, saya panggilnya ya, si teman saya ini bilang gini, Ton, kalau mampir ke rumah tolong dong doain bokap, doain papi saya. Oh boleh, saya bilang.
Terus udah gitu saya ketemu omnya, dia betul memang lumpuh sebelah. Lalu si om ini bilang sama saya, Tony, tolong dong doain om tuh pengen bisa jalan lagi. Oh boleh om, saya doain. Terus di sebelum doa dia bilang begini, udah banyak warta pendoa datang ke sini loh, Ton, mendoakan om supaya bisa jalan, tapi nggak jalan-jalan tuh, bingung. Kenapa ya? Katanya. Padahal om pengen banget bisa jalan, pengen bisa nyetir mobil dan jalan lagi. Dia bilang gitu ya. Oh gitu ya. Ya udah deh, saya coba doain ya. Saya doain, apa hasilnya saudara-saudara? Apakah dia sembuh? Tidak juga ya, tidak juga sembuh. Nah, beberapa minggu kemudian saya main lagi ke rumah teman saya dan berbincang-bincang dengan si om ini. Ketika sedang dalam kondisi hanya berdua, saya iseng nanya gitu ya. Om, mau nanya nih om, kira-kira kalau om bisa nyetir dan bisa jalan lagi, emang om mau kemana sih? Kenapa kok pengen banget bisa sembuh? Bisa bilang gitu ya. Kenapa kok pengen banget bisa sembuh? Terus si om ini bilang, Tony, udah 3-4 tahun yang lalu itu om menduda, dia bilang. Dan 2 tahun terakhir ini om stroke dan pengen bisa jalan lagi. Karena setelah tante meninggal, om ini kesepian. Nah, dia bilang gitu ya. Om ini suka pergi ke ada tempat pijit yang dimana terapisnya, waduh enak banget Ton kalau mijit. Terus mukanya juga cantik Ton. Dan waduh kalau mijit tuh enak banget Tony. Nah, om pengen nanti kalau udah sembuh, Tuhan menyembuhkan om, terus om bisa nyetir mobil, bisa jalan, bisa pergi ke sana lagi Tony. Kira-kira dikabulkan? Saudara-saudara terkasih, jangan-jangan kita juga memiliki motif doa yang kurang lebih sama. Ada udang di balik batu. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan kita mungkin akan bertanya pada kita, apakah betul kamu ingin sembuh? Apa yang kau mau aku berbuat? Apa yang kau mau aku lakukan terhadap hidup? Tuhan yang sama menanyakan hal itu pada kita pada kesempatan kali ini. Dan jawaban kita, mau nggak kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan? Saudara-saudara terkasih, kejujuran di hadapan Tuhan, keterbukaan di hadapan Tuhan adalah kunci. Adalah kunci keberhasilan dari doa kita. Mari kita jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, ayat 52 mencatat demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara terkasih, penyembuhan Yesus kepada Bartimius pada kesempatan ini sangat berbeda dengan penyembuhan-penyembuhan yang lain. Yesus gak berdoa dulu, Yesus gak langsung gak tumpang tangan dan segala macam, tapi Yesus hanya berfirman. Memang betul, ketika Tuhan berfirman maka kita sembuh, amin. Tetapi apa yang mau menjadi catatan buat kita yaitu sikap Bartimius. Yesus berfirman apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Dan pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mau mengatakan apa? Kesembuhan itu terjadi ketika ada satu keputusan dalam hati kita, ya Tuhan, aku mau mengikuti. Kesembuhan itu terjadi atau jawaban doa itu terjadi kalau kita mau pergi, kalau kita mau diutus untuk mengikuti Yesus. Memanggul salib, menyangkal diri, ikut Yesus setiap hari. Setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi di bagian ujung akhir, Romo selalu mengatakan apa? Pergilah, kita diutus. Itu adalah merupakan satu tugas perutusan ilahi dari Tuhan kita. Tetapi bagaimana apakah kita memaknai tugas perutusan itu dengan sepenuh hati? Pada kesempatan kali ini, mari siapapun Anda, apapun yang Anda kerjakan, saya tahu Anda semua pasti di antara kita pasti memiliki pergumulan, pasti memiliki doa-doa yang mau kita mohonkan kepada Tuhan untuk Tuhan kabulkan. Walaupun doa itu belum terkabul, tapi mari kita ikut Tuhan. Mari kita
menjalankan tugas perutusan. Karena kesembuhan itu terjadi justru ketika kita mau mengikuti Dia. Teman-teman terkasih, sebagai kesimpulan, saya akan membagikan kepada Anda bagaimana akhirnya kita mau merangkum itu semua menjadi satu pokok bahasan yang menarik, bahwa ternyata berdoa yang mampu menggerakkan hati Tuhan ada 6 hal. Yang pertama, mari kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang jauh lebih dalam, intim dengan firman Tuhan. Yang kedua, mari kita merindukan belas kasih Tuhan. Jangan melulu datang kepada Tuhan hanya fokus kepada masalahnya, tetapi mari kita merindukan belas kasih Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Yang ketiga, mari kita tekun dan percaya. Mari kita berdoa sampai doa itu terjawab, sambil terus percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang sanggup mengabulkannya. Mari kita push, pray until something happen. Tak jemu-jemu berdoa. Lalu yang keempat, mari kita rendah hati. Sama seperti Bartimius, pada kesempatan kali ini dia melepaskan jubahnya. Dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Mari kita lepas segala ego kita ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Tanggalkan segala jabatan, apapun yang kita lakukan. Yang kelima, mari kita jujur dan terbuka di hadapan Allah. Ya, ini kunci penting. Dan yang keenam, mari kita pergi untuk mengikuti Yesus. Maka dengan demikian, ketika kita memiliki keenam hal pokok ini, keutamaan ini di dalam hidup kita, niscaya setiap apapun yang kita minta dan kita mohonkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menghentikan langkahnya. Dan Dia akan mengabulkan setiap doa-doa permohonan kita, menyembuhkan segala penyakit kita, dan membuka setiap jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita. Saya Tony Chen. Semoga renungan kali ini dapat menjadi berkat buat Anda dan seluruh keluarga Anda. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria mendoakan. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, puji Tuhan, kita tadi telah bersama-sama mendengarkan firman-Nya yang luar biasa. Firman yang dibawakan oleh Bapak Tony Chen, doa yang menggerakkan hati Tuhan. Pak Tony, semoga pelayanan Bapak selalu menjadikan kekuatan, menjadi berkah yang melimpah, tidak hanya bagi Pak Tony, namun juga bagi kita semua. Saudara, ternyata Tuhan Yesus tidak pernah memberikan dengan cuma-cuma kepada kita ketika kita mohon kepadanya. Kita lihat seorang Bartimius, seorang pengemis yang berusaha minta dengan sungguh-sungguh, dan kasih Tuhan Yesuslah yang menjawabnya. Saudara, kasih Tuhan Yesus tiada duanya. Mari kita akan mengakhiri PD online ini kembali dengan mengungkapkan betapa Tuhan Yesus sangat mencintai kita, karena kasih-Nya tiada duanya. Dia, kita bersyukur karena tidak pernah ditinggalkannya kita sekalipun dalam hidup ini. Mari saudara, kita puji muliakan Dia, khususnya dalam suasana ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tiada
kasih-Mu lah yang selalu membuat hidup kami kuat. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Oh, luka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Betul, kasih-Nya tiada duanya. Saudara, mari dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, kita membawa kasih-Nya, kita membawa kasih dalam hidup kita sebagai rema, sebagai kekuatan untuk menjalani persiaran hidup ini. Sampai bertemu lagi pada PD online yang selanjutnya. Berkat Tuhan melimpah kepada kita semua. Amin.